Kemarin di Pangandaran yang tidak berani, kalau ada kita kejar. Sekarang gantian Pangandaran. Kita kejar aja yang di Pangandaran. Kemudian laut dilambangkan oleh Nyi Ratu. Itu bahwa itu kan lambang keindahan, lambang kearifan, lambang kemuliaan. Artinya manusia tidak boleh berbuat semena-mena karena memperlakukan laut seperti memperlakukan seorang ratu. Begitu. Saya nanya, kok bisa besar-besar begini? Dan ini yang dengar itu saya dan Kang Roza Mintarja, masih ada orangnya. Jawaban pemilik warung. Semenjak Ibu Susi tenggelamkan, ikan gak ada yang kecil-kecil untuk masyarakat Sunda untuk bangkit kembali. Ente biasa, kan karesep. Model ibu kalau itu wae, ente capek. Tadi saya habis bersih pantai pulang kena heat stroke, jadi langsung. Pantai masih kotor. Oh ya tetep aja amit kotornya udah. Berarti buang sampah ke sungai sangat tinggi. Ya tadi saya bebersih di Muara Ciletik. Itu banyak sampah tuh apa kayak karungan. Di kresek, di penuh isinya, jadi ngahaja jelma temi cengkawalungan. Tahun kemarin Pangandaran satu-satunya yang musim hujan Oktober November tuh banyak lobster bisa makan. Kalau sekarang rame lagi. Sekarang sudah mulai lagi, ada lagi Ya. pengambilan benih lobster. Oh, banyak. Udah diangkatin lagi. 3-4 bulan. Diekspor lagi. Ya saya tidak tahu. Tidak mungkin tidak diekspor. Kita tidak ada budidaya. Tidak mungkin dijual di dalam negeri. Tidak ada. Sekarang udah rame lagi. Ya rame. 3 bulan terakhir udah rame. Dulu waktu saya Komisi 4 kan sempat sepi tuh, saya termasuk yang nolak. Agustus, September, Oktober. Sekarang di daerah lain dikejar-kejar. Sekarang malah di Pangandaran yang ada. Oh. Di daerah lain dikejar-kejar. Kemarin di Pangandaran yang tidak berani, kalau ada kita kejar. Sekarang gantian Pangandaran. Kita kejar aja yang di Pangandaran. Tapi kalau orang tua kita dulu menyebut Ratu Pantai Selatan, sesungguhnya itu adalah bagian dari perlindungan laut. Sebetulnya itu merupakan seperti kearifan lokal Itu yang mengingatkan kita semua bahwa kita tidak boleh semena-mena. Iya. Karena laut ada yang punya. Iya. Nah, yang percaya keagamaan ya Tuhan yang punya, yang menciptakan apapun ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh rusak. Betul. Kita boleh ambil, tapi tidak boleh menghabiskan. Apalagi sumber daya laut itu sumber daya yang berkelanjutan, yang renewable, yang muncul terus, ada terus gitu. Itu. Iya, jadi kan kalau lambang di Sunda itu ada dua, Bu. Satu, harimau, itu lambangnya hutan. Artinya bahwa kalau hutan ada harimaunya, maka hutan itu masih terjaga ekosistemnya. Kemudian laut dilambangkan oleh Nyi Ratu. Itu bahwa itu kan lambang keindahan, lambang kearifan, lambang kemuliaan. Artinya manusia tidak boleh berbuat semena-mena karena memperlakukan laut seperti memperlakukan seorang ratu. Begitu penuh tuh penghargaan. Kayak nggak boleh pakai baju hijau, karena kalau pakai baju hijau, kalau ada kecelakaan sama dengan air laut. Itu makanya yin dan yang, gitu. Yin dan yang. Ya, saya merasa senang Ibu Ratu Pantai Pangandaran, saya sebutnya, Ibu Susi, membantu Jawa Barat sebagai pakar kelautan. Ibu Susi sebagai mantan menteri, itu Bu Susi itu menjadi favorit saya dulu, yang terkenal dengan tenggelamkan. Wanian Bu Susi. Cocok lah untuk bisa membantu Jawa Barat wanian. Leber wawanen. Sarwa jeung gubernur aing, leber wawanen. Mungkin hashtagnya akan berubah di Jawa Barat. Bukan lagi tenggelamkan, tapi kejar. Udah gitu ya. 2018 saya dengan Kang Roza Mintarja
ke arah pantai selatan. Kami berada di pantai selatan dan menginap di sana. Malamnya cari makan di pinggir pantai. Ketemu satu tempat makan, rumah makan, pengen ikan bakar. Tahun 2018. Kami bertiga, saat itu saya, Kang Roza, dan pengemudi kendaraan. Saat pesan, yang pemilik rumah makan itu, pas di pinggir pantai, kami tanya, segimana ikannya? Dan kaget, itu ikannya besar-besar. Saya bilang, wah ini bertiga nggak akan mungkin bisa menghabiskan. Tadinya kita mau pesan dengan nasinya juga. Karena kami pikir ikannya biasa gitu ya, kecil-kecil mungkin ukuran 1 kilo gitu ya. Saya nggak percaya pada saat itu dengan Kang Roza. Saya bilang, yang benar ini jangan iseng sama kami. Ikannya, wah segini, gede lah ikannya. Panjangnya segini nih. Saya bilang, yang benar ini. Saya mau lihat coba di tempat nyimpan ikannya. Lalu saya masuk. Nah, dibukakanlah itu si freezernya ya. Pendingin tempat menyimpan ikan. Dan saya benar-benar kaget. Gak ada ternyata ikan kecil. Besar-besar itu ikan. Saya nanya, kok bisa besar-besar begini? Dan ini yang dengar itu saya dan Kang Roza Mintarja, masih ada orangnya. Jawaban pemilik warung. Semenjak Ibu Susi tenggelamkan, ikan gak ada yang kecil-kecil di pasaran. Gede-gede. Saya kaget, bengong. Saya lirik-lirikan sama si Kang Roza. Bener gitu? Ya udah, karena kita sudah lapar dan sudah sekitar jam 11 malam, akhirnya ikan itu yang dibakar dengan segitu besarnya, tanpa lauk pauk lainnya, itu bertiga udah, waduh, warna luar biasa. Dan saya minta kenang-kenangan pada yang pemilik rumah, karena saya lihat ada kerangka hiu, rahang hiu. Saya tanya ke pemiliknya, saya beli itu. Wah nggak dijual, saya bilang saya mau. Pokoknya saya mau. Nggak mau tahu, kalau nggak dikasih, saya nginep di sini. Saya nggak mau pulang. Tapi saya tanya dulu, itu rahang hiu dapat dari mana? Lalu si bapaknya yang pemilik warung bilang ke saya, ini jauh dapatnya di daerah Jampang, di pelabuhan, dan ikan hiu yang mati terjerat jaring. Jadi bukan sengaja untuk memburu hiu. Dan dikeringkan, dan udah sekitar 10 tahun berada di sana. Dia bilang ke saya, kalau ada 2 saya kasih katanya. Wah bener, ini cuma 1. Nggak mungkin saya bilang. Akhirnya si bapak cari-cari, ada 1 lagi. Akhirnya yang 1 di depan itu saya minta. Tapi saya bayarin juga. Udah saya bayarin pada saat itu 300.000. Nih, saya nggak tahu tuh, pokoknya saya pengen aja. Ternyata mungkin sekarang ini saya kasih lihat ini, bahwa saya pernah makan ikan yang gede-gede itu, yang kata pemilik warung, gara-gara Ibu Susi katanya. Jadi ikannya gede-gede. Besok harinya, siang, saya dengan Kang Roza cari tempat makan yang lain. Penasaran. Dan itu benar-benar di pinggir laut. Ke tempat itu sama juga, ternyata ikannya besar-besar. Saya seumur hidup pada saat itu baru 2 kali itu di pantai selatan dapat ikan yang besar-besar untuk dibakar ya, untuk kita makan siang. Kenyang lagi aja itu 2 hari. Saya tanya lagi ke pemilik warungnya, ini ikan gak ada yang lebih kecil dari ini? Besar. Panjang segini, ikan kue ya pada saat itu. Wah gede-gede. Pemilik warung bilang, iya, ini paling kecil katanya. Wah, ya sudah. Bertiga itu 2 hari, kenyangnya luar biasa.
Wah, apalagi ini Ibu Ratu Pantai Pangandaran membantu Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Wanian sih Ibu. Dan saya pasti bisa ngudag ya punya. Udah gue kejar Bu. Yang tukang penur-penur itu yang gak beres itu. Terima kasih Ibu Ratu Pantai Pangandaran. Satu lagi mengenai Nyi Ratu tadi, kearifan lokal. Saya sekali lagi merasa ayah balad oleh KDM. Karena dulu 2022 saya pun dianggap nyeleneh, tesarua jeung batur. Pada saat itu di Cirebon ada acara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, lalu dihadiri oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah se-Jawa Barat. Saya hadir mewakili Forum Pengurangan Risiko Bencana Jabar. Dan saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Fedrik dari Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Adwil, yang hadir mewakili Pak Menteri Dalam Negeri. Di situ waktu saat kami ngobrol ada Kang Yaman, dosen dari Unigal. Mungkin pada saat itu Kang Yaman juga, ini orang liar kali, ngomong tentang pantai selatan, Ratu Kidul, dan lain-lain. Saya bicaranya gini, itu seringkali ada lukisan dengan ombak tinggi. Saya bilang itu adalah suatu peringatan, karena ada di dalam pantun ngahiangna Pajajaran. Pada saat Raja Silengser dan rakyat akan menyeberang ke Nusa Larang, ternyata dihantam ombak. Nu luhurna salaput haur, sangat tinggi, dan semua hancur. Raja mengatakan begini karena semua nangis ya, cerik kabeh. Begini kata Raja, lalakon urang ngan datang kapoe ieu. Najan dia kabehan kangaing pada satia, ngan ngaing temenang mawa dia kabehan kabawa-bawa ngilu hirup jadi balangsak. Ngarilu rudin bari lapar. Dia ayeuna mudu marilih. Anu pihadeun. Kaharepkeun dia sewang-sewang hirup. Ameh bisa deui harirup. Bari nyebar senang sugih mukti. Ameh bisa deui dia ngadeggeun deui Pajajaran anu hudang ku panasaran. Napak deui uga. Lain Pajajaran cara kiwari, tapi Pajajaran tengah anu anyar nu ngadegna digeuingkeun ku obahna zaman. Jadi kemungkinan besar itu adalah suatu peringatan bahwa pernah terjadi ombak yang begitu tinggi. Mungkin 15 meter, 20 meter karena salaput haur ya. Dan haurnya bambunya bitung lagi karena dipakai rakit dan lodong cai tempat air oleh masyarakat pada saat itu yang akan menyeberang bersama Raja dan Silengser. Ya kalau sekarang kemungkinan yang disebut tsunami. Bahwa itu pernah terjadi dan mungkin akan terjadi lagi. Sebagai peringatan tadi, kearifan lokal, perkataan Raja. Ngadeggeun deui Pajajaran anu hudang ku panasaran, tapi napak deui uga. Lain Pajajaran cara kiwari, tapi Pajajaran tengah anu anyar ngadegna digeuingkeun ku obahna zaman. Mungkin itu sebagai kearifan lokal, selain mengingatkan masyarakat pernah terjadi bencana dengan ombak yang begitu tinggi, juga untuk masyarakat Sunda untuk bangkit kembali. Ya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi mengenai Nyi Ratu.